Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video presentasi kami yang membahas tentang Kesultanan Kerajaan Samudra Pasai dan anggota kelompok kami yang pertama, saya Jufi Kemenisa Putri, saya Marsha Alvita, saya Bunga Julia Pratiwi, saya Siva Aprianti. Mari ikuti keseruan video kami. Kerajaan Samudra Pasai. Lokasi dan sumber sejarah. Samudra Pasai atau yang biasa disebut dengan Samudra Darussalam adalah salah satu kerajaan pertama di Indonesia yang menganut ajaran Islam. Kerajaan ini terletak di pantai utara Sumatera, Aceh di dekat Perlak, Malaysia. Kerajaan ini didirikan oleh Meurasilu atau yang bergelar dengan Sultan Malik As-Saleh yang berdiri pada 1267. Bukti yang memperkuat adanya kerajaan ini yang pertama berita dari Marco Polo, pedagang dari Venesia yang pernah singgah di Perlak Peureula. Ia menyatakan bahwa di sana sudah banyak terdapat penduduk yang beragama Islam. Kedua, berita dari Ibnu Battuta. Ia pernah singgah di sana pada 1326. Ia menyatakan di sana masyarakat pedagang sudah banyak menganut ajaran Islam. Singgahnya kedua kali pada 1345, ia menyatakan di sana sudah banyak terdapat pelabuhan yang disinggahi oleh kapal-kapal besar. 3. Hikayat Raja-Raja Pasai. Karya ini yaitu karya berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kerajaan pertama di Nusantara, yaitu Samudra Pasai. Menurut Dr. Russell Jones, karya ini diciptakan pada abad ke-14 yang menceritakan tentang Samudra Pasai dari awal berdiri hingga ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit. B. Kondisi sosial politik Kesultanan. Menurut para ahli, Snug Gronje dan J.L. Mona, Kesultanan Samudra Pasai berdiri diperkirakan pada abad ke-11. Awalnya kesultanan ini di bawah kekuasaan dinasti Merah Kain. Merah Kain adalah pendiri dan sultan pertama Samudra Pasai dan bergelar Maharaja Mahmud Shah pada tahun 1042 sampai 1078. Penggantinya adalah Maharaja Mansur Shah yang berkuasa dari tahun 1078 sampai 1133. Sultan terakhir Pasai adalah Tengku Samudra atau Nazimuddin Al-Kamil. Penguasa Pasai berikutnya adalah keturunan dari dinasti Meurasilu. Dengan Sultan pertama Malik As-Saleh memerintah dari tahun 1267 sampai 1292. Kesultanannya makmur setelah pelabuhan Pasai dibuka, apalagi posisinya yang sangat strategis berdekatan dengan Selat Malaka. As-Saleh digantikan oleh Muhammad Malik Al-Zahir yang bertahta dari tahun 1292 sampai 1326. Selama pemerintahannya, Pasai telah memiliki hubungan dekat dengan para pedagang Cina, Gujarat, dan Belanga. Az-Zohir digantikan oleh anaknya yakni Mahmud Malik Az-Zohir dari tahun 1326 sampai 1345. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Samudra Pasai mencapai masa keemasan dan pada masa itulah Ibnu Battuta datang sekali lagi ke Samudra Pasai. Ia menulis, Sultan Negeri Sumatera atau Samudra menyambutnya dengan ramah dan penduduknya bermazhab Syafi'i. Menurut catatan Battuta, aktivitas perekonomian di Samudra Pasai berkembang pesat dan Pasai menjelma sebagai pusat perdagangan internasional antara benua Asia seperti Malaka, Cina, dan India, dan benua Afrika serta Eropa. Perkembangan perekonomian di Samudra Pasai memberikan dampak baik bagi kehidupan masyarakat karena diatur oleh hukum Islam. Hubungan antara sultan dan rakyat pun berjalan dengan baik. Sebagai kerajaan Islam pertama, Samudra Pasai sangat berperan dalam perkembangan Islam di Nusantara. Samudra Pasai banyak mengirimkan para ulama untuk menyebarkan Islam di Jawa, dan banyak juga para ulama yang menimba
ilmu di Pasai. Contohnya, Syekh Yusuf, seorang sufi yang menyebarkan Islam di Afrika Selatan. Di bawah ini pemerintahan Ahmad Malik Az-Zahir, putra Mahmud Malik Az-Zahir, persisnya antara tahun 1345 dan 1350 dalam serangan dari Majapahit. Hikayat Raja-Raja Pasai mengarahkan setelah perang 3 hari 3 malam Pasai kalah dan rakyat Pasai tercerai-berai. Raja Pasai sendiri meninggalkan kota, konon ke suatu tempat kira-kira 15 hari perjalanan dari Pasai. Sementara itu, setelah mendapatkan banyak rampasan dan tawanan perang, Majapahit kembali ke Jawa. Kesultanan ini bangkit kembali di bawah Zain al-Abidin Malik Az-Zahir tahun 1383, bertakhta hingga 1405. Pada awal abad ke-16 terjadi beberapa pemberontakan internal di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Diceritakan, Sultan Pasai meminta bantuan Malaka untuk meredam pergolakan itu. Pasai sendiri akhirnya runtuh, menaklukkan Malaka tahun 1511. Pada 1524 wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Sejak itulah riwayat Pasai berakhir. Sekian video presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi